Jika kita melihat perang di televisi, game, film, atau media lainnya, kita bisa melihat banyak prajurit saling menembak. Mereka menggunakan segala cara untuk mengalahkan musuhnya. Ada yang menembak memakai senapannya, memukul dengan tangan kosong, menghantam dengan batu, bahkan menusuk mereka dengan bayonet. Fenomena ini cenderung membuat kita percaya bahwa perang seakan-akan tidak memiliki aturan sama sekali. Yang penting, bagaimana cara memenangkan pertempuran. Namun kita salah besar jika berpendapat seperti itu. Perang sebenarnya memiliki aturan, dan di episode kali ini, Inspek History akan membahas salah satu kejahatan perang yang paling terkenal yang membuat Red Cross dan LBB menjadi geram, yaitu invasi Italia ke Ethiopia menjelang Perang Dunia Kedua. Perang ini merupakan perang yang akan mempertaruhkan reputasi Mussolini dan rezim fasisnya untuk mencapai kejayaan Italia seperti di era Romawi dulu. Di masa itu, negara-negara di Eropa saling berebut kekuasaan di Afrika seperti saat Belgia menguasai Kongo dan Jerman menguasai Namibia. Berbeda dengan banyak negara-negara besar Eropa lain, Italia yang kita kenal saat ini baru resmi menjadi negara di tahun 1861. Sebelumnya, mereka tidak lebih dari kumpulan negara-negara yang saling bersaing. Negara baru yang penuh ambisi ini tidak mau ketinggalan dari para tetangga Eropa dalam usaha mendapatkan koloni di Afrika. Sebuah perusahaan asal Italia, Rubatino Navigation Company, mencoba membeli satu kota pelabuhan di Eritrea yang bernama Asab. Kelak, di tahun 1882, perusahaan ini akan memberikan hak kepemilikan Asab kepada kerajaan Italia. Lokasi Asab yang berada di tanduk Afrika sekaligus di tepian Sungai Kanal tentunya memberikan banyak keuntungan bagi Italia. Mereka dengan mudah mentransfer pasukan dan persediaan dari Italia ke Afrika. Italia yang ingin kebagian sepotong kue dari Afrika pun dengan segera mendaratkan banyak pasukan di Asab dan Massawa. Perlahan namun pasti, Eritrea akan dikuasai Italia di tahun 1885. Hal ini terjadi akibat ketidakefektifan Raja Ethiopia yang membuat popularitasnya menurun dan menimbulkan banyak saingan seperti Menelik II. Raja Yohanes IV akhirnya terbunuh saat kalah di pertempuran Metema, dan kematian ini membuat Italia menjadi satu-satunya kekuatan di tanduk Afrika pada saat itu. Hal ini membuat Menelik II ingin bekerja sama dengan Italia demi mendapat kekuasaan. Persaingan internal seperti inilah yang membuat banyak wilayah di Asia maupun Afrika dengan mudah jatuh ke tangan bangsa-bangsa Eropa. Untuk mendorong persahabatan Italia dengan Ethiopia di bawah Menelik II, dikeluarkanlah Perjanjian Wuchale yang ditandatangani pada 2 Mei 1889. Perjanjian ini memiliki dua versi. Yang pertama ditulis dalam bahasa Amharic dan satunya lagi ditulis dalam bahasa Italia. Hal ini menimbulkan miskomunikasi Italia dan Ethiopia karena dalam versi Amharic, Menelik II diperbolehkan berhubungan dengan negara lain dengan bantuan Italia jika Menelik menginginkannya. Namun dalam versi Italia, Menelik II malah diwajibkan untuk menggunakan jasa Italia dalam berhubungan dengan negara lain. Italia seolah-olah menyatakan bahwa Eritrea adalah negara protektorat mereka yang tentunya tidak disukai oleh Menelik II. Menelik menolak klaim Italia di tahun 1890 dan meminta Italia untuk membatalkan perjanjian. Italia menolak, dan hubungan Italia dan Ethiopia menjadi semakin memanas. Italia mengirimkan pasukan dan mengadakan ekspedisi militer di sepanjang Sungai Maghreb. Menelik II kemudian meminta Prancis untuk membantu mengalahkan Italia. Namun Prancis menolak, sehingga ia meminta bantuan kepada Kekaisaran Rusia. Rusia mengirim seorang perwakilan yang bernama Nikolai Leontiev. Kelak, lewat Leontiev lah, Ethiopia mendapatkan bantuan persenjataan. Dengan bantuan ini, persenjataan Ethiopia meningkat drastis. Sebagian di antaranya bahkan lebih modern dari persenjataan Italia, sekalipun jumlahnya masih terbatas. Saat perang Italia-Ethiopia pertama meletus, Italia menggunakan senapan Vitali yang telah ketinggalan zaman. Karena senjata ini masih memakai kartrid bubuk hitam, dikala negara lain telah memakai smokeless powder yang lebih efektif. Rusia mengirim senapan bernama Mosin Nagant
untuk mempersenjatai Ethiopia, walaupun jumlahnya masih terbatas. Untuk saat itu, senjata ini sangat mutakhir dan bisa diandalkan. Dan hal ini membuat sebagian prajurit Ethiopia memiliki persenjataan yang relatif lebih baik jika dibandingkan militer Italia. Simpelnya, Italia yang merasa dirinya adalah bangsa Eropa memutuskan menyerang bangsa Afrika yang dirasa lebih inferior, terbelakang, dan primitif. Namun, setelah bantuan Rusia didatangkan, tidak dibutuhkan waktu lama bagi Ethiopia untuk mengalahkan Italia. Pasukan Italia mulai kalah di mana-mana, yang puncaknya adalah pertempuran A2. Kekalahan ini membuat Italia meninggalkan impiannya untuk menguasai Ethiopia, dan mereka juga merasa dipermalukan oleh bangsa Afrika. Hal ini menjadi luka mendalam dan dendam yang akan dibalas di kemudian hari. Peristiwa inilah yang dimanfaatkan oleh Mussolini untuk menaikkan popularitasnya di Italia. Ia berjanji di bawah kepemimpinannya, bangsa Italia bisa mencapai kejayaan seperti di masa Republik Romawi. Saat diambil alih oleh Mussolini, Italia mengalami banyak perubahan drastis yang membuatnya diperhatikan negara lain. Sebagai diktator, Mussolini memaksa cult of personality bagi rakyat Italia. Ia membatas mafia dan menghajar siapapun yang menghalanginya. Hal ini terbukti berhasil dan membuatnya terlihat kuat di kalangan rakyat. Baginya, tidak boleh ada penguasa lokal seperti mafia, hanya rezimlah yang boleh berkuasa. Keberhasilan memberantas mafia terbukti meningkatkan popularitasnya, yang membuat Italia bisa mengalihkan perhatian ke luar negeri, yaitu mengurus masalah Ethiopia. Mussolini berniat menepati janji kampanyenya untuk membalas kekalahan sebelumnya dengan mengalahkan Ethiopia. Di bawah perintahnya, Italia membangun benteng di oasis Walwal yang berada di wilayah sengketa Ethiopia-Italia. Hal ini membuat Ethiopia nggak terima dan menyerangnya. Serangan Ethiopia membuat Italia menuduhnya melakukan agresi militer karena benteng ini dianggap berada di daerah Italia. Krisis yang berlangsung dari bulan Desember 1934 terus berlanjut hingga Mussolini menjadikannya alasan untuk menyerang Ethiopia secara penuh di tanggal 3 Oktober 1935. Kali ini, militer Italia telah belajar dari kesalahan sebelumnya dengan persiapan yang sudah lebih baik. Italia yang hanya memiliki 110.000 prajurit berhadapan dengan 800.000 prajurit Ethiopia di bawah komando Raja Haile Selassie. Meskipun begitu, Mussolini percaya bahwa Italia memiliki keuntungan dalam hal persenjataan yang sudah jauh diperbaharui dan menunjuk Jenderal Remilo de Bono sebagai pemimpin pasukan Italia di Afrika Timur. Sementara itu di pihak Ethiopia, persenjataannya semakin ketinggalan. Hal ini bisa terjadi karena sekutunya Kekaisaran Rusia telah berubah menjadi negara komunis. Perubahan ini membuat militer Ethiopia kesulitan mendapatkan persenjataan yang lebih baik, membuat kondisi perang jauh berbeda dengan perang sebelumnya. Akibatnya sebagian prajurit terpaksa hanya dipersenjatai tombak, pedang, dan panah, bahkan amunisinya sangatlah terbatas. Kondisi ini membenarkan peribahasa Latin yang berkata, "Si vis pacem para bellum." Kegagalan Ethiopia mempersiapkan militernya membuat mereka berhasil dikalahkan oleh militer Italia, yang reputasi militernya dikenal nggak terlalu hebat dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai anggota LBB, Italia sebenarnya dilarang untuk menjadi agresor dalam pertempuran melawan negara lain, terlebih melawan sesama anggota LBB. Mereka bahkan tidak melarang atau memberikan teguran ke Italia yang memakai Kanal Suez sebagai jalur transportasi dan material perang militernya. Selain itu, Protokol Geneva tahun 1925 yang melarang penggunaan senjata kimia juga dilanggar oleh Italia. Italia menyangkal penggunaan senjata kimia karena menurut mereka, militer Ethiopia lah yang melakukan kejahatan perang terlebih dahulu, dan mereka hanya sekedar membalasnya. Pernyataan Italia memang ada benarnya, karena demi memenangkan perang ini, kedua pihak sama-sama melakukan kekejaman yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang. Bagi militer, senjata kimia adalah senjata yang paling efektif. Italia menggunakan senjata kimia seperti gas mustard yang dulunya dipakai Jerman pada Perang Dunia Pertama. Bedanya, Italia menjatuhkan bom mustard lewat pesawat mereka dan menembak gas tersebut dengan menggunakan artileri. Salah satu serangan yang terkenal
terjadi di desa Takaze, di mana pesawat Italia menembakkan gas air mata dan asphyxiating ke penduduk setempat. Gas mustard sangat efektif dalam melukai prajurit Ethiopia karena kain di seragamnya yang tipis memudahkan kontak dengan gas tersebut. Selain menimbulkan korban jiwa, efek yang lebih seram adalah membuat moral tentara Ethiopia menjadi menurun. Penggunaan gas tentu membuat banyak anggota LBB kaget, namun negara yang paling kuat di LBB, seperti Inggris dan Prancis, tidak berani mengambil tindakan apapun. Mereka sangat berhati-hati dan berusaha untuk tidak memulai terjadinya konflik internasional lagi. Terlebih, kebangkitan Jerman kini menjadi masalah yang jauh lebih besar di wilayah Eropa. Bagi para pemenang Perang Dunia Pertama, kemenangan mahal di perang sebelumnya membuat Perang Eropa menjadi sangat tidak populer. Tidak heran jika para politisi dan masyarakat Eropa menjadi sangat pasifis dan cenderung melakukan kompromi untuk menghindari terjadinya perang besar. Hal ini dimanfaatkan Jerman dan Italia dengan sangat baik untuk menuntut perluasan wilayah dengan mengorbankan negara-negara lain yang lebih kecil atau dianggap kurang signifikan. Kembali ke perang Ethiopia, organisasi seperti ICRC berusaha mendirikan pos-pos demi membantu Ethiopia. Namun hal ini dibalas Italia dengan kiriman hujan buatan yang mengandung gas mustard ke pos-pos ICRC. Mei 1936, 40 tahun setelah kekalahan Italia dari Ethiopia, Addis Ababa, ibu kota Ethiopia, berhasil dikuasai oleh Italia. Raja Selassie akhirnya meninggalkan Ethiopia di bulan yang sama menuju ke Palestina sebelum pergi ke Inggris. Kejatuhan Addis Ababa secara efektif mengakhiri Perang Italia-Ethiopia kedua, meski pertempuran masih berlanjut hingga tahun 1937. Ethiopia sebagai sebuah negara sudah dianeksasi oleh Italia tahun 1941. Setelah itu, militer Inggris dan Ethiopia berhasil mengalahkan Italia dan mengembalikan Raja Selassie kembali ke tahtanya. Pembebasan Ethiopia terjadi di awal 1941, yang membuatnya secara resmi menjadi negara sekutu pertama yang berhasil dibebaskan saat Perang Dunia Kedua. Lalu menurutmu, apakah pelajaran yang bisa kita ambil dari konflik Italia-Ethiopia ini? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.